Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru yang saya hormati dan yang juga saya banggakan, seluruh peserta didik SMK Al-Fatmah Cianjur. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita senantiasa diberikan anugerah dan kenikmatan sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan nikmat sehat. Berjumpa kembali dalam kegiatan kerohanian seperti biasa. Kegiatan yang rutin dilaksanakan di SMK Al-Fatmah Cianjur setiap Jumat pagi sebelum pembelajaran dimulai. Baik, kita mulai saja kegiatan kerohanian ini, masih melanjutkan tema yaitu tentang seputar sholat. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan berikut dengan penjelasannya. Mari kita mulai saja dengan pertanyaan yang pertama, yaitu tentang sholat berjamaah. Apakah diterima sholat seseorang yang dikerjakan di rumahnya dan tidak dikerjakan di masjid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu ain, namun bukan merupakan syarat sahnya sholat. Sebagian ahli fikih lain berpendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Artinya jika sebagian orang telah melakukannya, maka kewajiban tersebut telah gugur dari sebagian yang lainnya. Namun jika semua meninggalkannya, maka semuanya berdosa. Sebagian ahli fikih yang lainnya juga mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, atau sunnah yang sangat ditekankan atau dianjurkan. Para ahli fikih yang mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu ain jika seseorang mendengar suara azan dari masjid, disebabkan dia tetangga masjid atau rumahnya dengan masjid, dekat dengan masjid gitu ya. Maka berargumentasi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, seorang laki-laki buta mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Apakah boleh aku sholat di rumah?" Mendengar itu Rasulullah SAW mengizinkannya. Namun tatkala laki-laki buta itu berbalik, Rasulullah SAW memanggilnya dan kemudian berkata, "Apakah engkau mendengar suara azan?" Laki-laki buta itu menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Jika begitu maka engkau wajib sholat di masjid." Diriwayatkan bahwa orang buta tersebut adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menghadiri sholat berjamaah. Bukhari meriwayatkan bahwa Hasan al-Basri berkata, jika salah satu dari kedua orang tua melarang seseorang mengerjakan sholat berjamaah karena cinta dan kasih sayang kepadanya, maka orang tersebut tidak boleh memenuhi larangan orang tuanya itu. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa ingin menjumpai Allah Subhanahu wa taala kelak dalam keadaan menjadi muslim, hendaknya dia menjaga sholat-sholatnya, karena dengan sholat-sholat tersebut dia akan dipanggil. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi nabimu sunnah-sunnah petunjuk, dan sholat adalah salah satu di antara sunnah petunjuk tersebut.
jika kamu mengerjakan sholat di rumahmu sebagaimana orang yang tertinggal sholat di rumahnya, maka berarti kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Jika kamu telah meninggalkan sunnah nabimu, maka berarti kamu telah sesat. Kami berpendapat bahwa tidaklah tertinggal dari sholat berjamaah kecuali orang munafik yang benar-benar kemunafikannya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Demikianlah kita menemukan bahwa pendapat yang paling ringan mengenai sholat berjamaah adalah pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Ini jika seseorang tidak mempunyai uzur atau halangan yang diakui oleh para ahli fikih, seperti hawa yang sangat dingin, angin yang sangat kencang, hujan, gelap, rasa takut dari musuh atau binatang buas, memiliki salah satu halangan, maka dia dimaafkan untuk tidak sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam salah satu ayat, dan Allah tidak menjadikan kesulitan bagimu di dalam agama. Allahu a'lam. Kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua tentang sholat dan kejahatan zina. Apa hukumnya orang yang sholat namun mengerjakan sebagian perbuatan maksiat seperti zina? Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sholat supaya menjadi doa dan pengharapan, zikir dan munajat kepadanya, penyucian anggota tubuh melalui wudu, pendidikan diri melalui ruku dan sujud, dan penghidupan hati dengan kehusyuan dan ketenangan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya, sholat yang lurus dan sempurna adalah sholat yang akan mencegah orang melakukannya dari penyimpangan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Jika sholat tidak mewujudkan penyucian dan penjagaan, tentunya sholat tersebut tidak berfaedah. Oleh karena itu, hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan yang keji dan mungkar, maka tidak ada sholat baginya. Seorang ulama salaf berkata, sesungguhnya sholat mempunyai 3 karakter. Maka setiap sholat yang tidak mempunyai satu saja dari 3 karakter ini, ia bukanlah sholat. Ketiga karakter tersebut adalah ikhlas, takut, dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas akan memerintahkan orang yang mengerjakan sholat untuk berbuat ma'ruf. Adapun rasa takut kepada Allah akan mencegahnya dari perbuatan yang mungkar. Sementara mengingat Allah akan memerintah dan melarangnya. Jika demikian, bagaimana mungkin seorang mukmin ridho mengerjakan suatu kejahatan seperti zina padahal dia suka mengerjakan sholat? Bagaimana mungkin dia memadukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemaksiatan kepadanya? Sedangkan zina merupakan kejahatan paling keji dalam pandangan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 68-70. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu,
niscaya dia mendapat pembalasan dari dosa-dosanya yang akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang kejahatannya diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukhari telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat ialah diangkatnya ilmu, munculnya kebodohan, diminumnya khamr, mencoloknya perbuatan zina, sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya jumlah perempuan, hingga 50 perempuan berbanding 1 laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjaga dan memelihara apa yang terletak di antara kedua kakinya dan di antara kedua tulang rahangnya, maka aku menjamin surga untuknya. Yang dimaksud dengan apa yang terletak di antara kedua kakinya ialah kemaluan. Sedangkan yang dimaksud dengan apa yang terletak di antara kedua tulang rahangnya ialah lidah. Telah dikatakan bahwa bencana besar bersumber dari keduanya. Seorang muslim yang menjaga sholatnya wajib segera menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa yang dilakukannya, sehingga sholatnya sempurna dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia mengambil pelajaran dari sebuah riwayat dalam sunnah Nabi yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya Fulan mengerjakan sholat pada malam hari, namun di pagi hari dia mencuri. Rasulullah SAW bersabda, akan mencegahnya apa yang kamu katakan. Artinya sholatnya itu layak mendorong dia untuk meninggalkan perbuatan mencuri, karena sholat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar termasuk mencuri. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pertanyaan yang selanjutnya, yaitu tentang kewajiban-kewajiban agama yang saling menyempurnakan. Nah, ada pertanyaan, apakah puasa, zakat, atau haji dari orang yang tidak mengerjakan sholat fardu akan diterima? Apakah ada faedahnya mengerjakan salah satu dari kewajiban agama ini jika seseorang meninggalkan sholat atau meninggalkan salah satu kewajiban agama yang lain? Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suatu kesatuan yang tidak dapat diberbagi-bagi. Barang siapa percaya kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, maka wajib atasnya menunaikan semua kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan tanpa memisah-misahkan antara suatu fardu dengan fardu yang lain, dan tanpa membeda-bedakan antara suatu kewajiban dan kewajiban yang lain. Semuanya adalah hukum Allah dan semuanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW telah menjelaskan kaidah-kaidah dasar agama yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas dasar 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bagi orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Tidaklah sempurna keislaman seseorang kecuali jika ia menunaikan semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu sempurnalah imannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang melaksanakan suatu kewajiban dan meninggalkan kewajiban yang lain, orang tersebut adalah termasuk orang yang fasik. Ia berhak mendapat siksa dari Allah atas apa yang ia tinggalkan. Dan jika seseorang mengingkari wajibnya suatu kewajiban agama, maka ia telah keluar dari
agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jika seorang manusia menunaikan suatu kewajiban dan meninggalkan suatu kewajiban yang lain, maka ia tak ubahnya seperti orang yang memprotes Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ia mengatakan kepadanya, saya menyukai kewajiban ini, maka saya akan laksanakan. Namun saya tidak menyukai kewajiban itu, oleh karena itu saya akan tinggalkan. Sungguh celaka orang yang berbuat demikian, karena ia telah mengoyak-ngoyak agama dan memisah-misahkan di antara ajaran-ajarannya, padahal ajaran agama seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, kita perlu ingat bahwa setiap kewajiban agama mendatangkan pahala jika melaksanakannya dan mendatangkan siksa jika orang mengabaikannya. Barang siapa berpuasa namun tidak sholat, misalnya, maka gugur kewajiban puasa atasnya, maka ia berdosa karena telah meninggalkan sholat, dan siksa karena meninggalkan sholat menantinya. Juga perlu kita ingat bahwa para ahli fikih Islam sangat keras terhadap perbuatan meninggalkan sholat, sehingga sebagian dari mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja harus dibunuh, sedang sebagian lainnya mengatakan harus dihukum dengan pukulan dan dipenjara sehingga mau mengerjakan sholat. Mereka sangat keras dalam hal sholat karena sholat merupakan kewajiban harian yang terus menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan sebuah hadis kepada kita bahwa sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa menghancurkannya, maka ia telah menghancurkan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 dan surat An-Nisa ayat 103, peliharalah solat-solatmu. Sesungguhnya solat adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Mustami'in, mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang berpikir tatkala sedang sholat. Pikiran saya banyak disibukkan dengan sesuatu tatkala sedang mengerjakan sholat, sehingga saya membaca Al-Quran tanpa menyadari apa yang saya baca. Apakah ini membatalkan sholat? Apa yang harus saya perbuat? Itu pertanyaannya. Sholat pada intinya adalah berdirinya hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan munajat orang yang sholat kepada Tuhannya. Ini merupakan situasi agung di mana seorang mukmin harus mempersiapkannya dengan penuh perhatian dan kekhusyuan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 2, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 138, peliharalah solat-solatmu dan peliharalah solat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Al-Quran juga memperingatkan untuk tidak melalaikan solat dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah solat, yang artinya kerjakanlah solat secara benar dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya. Dan tidak mungkin seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu kecuali jika dia menghadirkan hati dan perasaannya dalam solatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadikanlah solat dan sebagai penolongmu, jadikanlah solat dan sabar sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Al-Baqarah ayat 45 sampai 3. Ayat 45. Khusyuk ialah benar-benar masuk ke dalam sholat, menunjukkan perhatian kepadanya dan berpikir kepada yang sedang dibacanya dalam sholat, sehingga pikiran, perbuatan, dan ucapannya
hadir dalam sholat. Dengan begitu maka pikirannya tidak akan lari kemana-mana, tidak akan lari ke kanan dan tidak akan ke kiri. Abu Dawud telah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika seorang laki-laki memperbagus sholatnya dengan menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka sholat akan berkata, Allah akan menjagamu sebagaimana engkau telah menjagaku. Namun jika seorang laki-laki memperjelek sholatnya dengan tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka sholat akan berkata, Allah akan menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakanku. Lalu sholat itu dilipat sebagaimana baju usang dilipat dan kemudian dilemparkan ke wajahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sudah merupakan kebiasaan manusia lalai dan lupa. Namun sedapat mungkin ia wajib memerangi hal itu secara khusus ketika sedang mengerjakan sholat. Karena ketika itu ia sedang berdiri di hadapan Allah Sang Pencipta. Seseorang dapat mencapai hal itu dengan cara melakukan persiapan secara baik ketika hendak memasuki sholat, dan memulainya dengan penuh semangat dan perhatian, serta sedapat mungkin memusatkan pikiran pada pelaksanaan sholat. Para ulama berkata bahwa perhatian manusia hanya tertuju kepada satu hal pada waktu itu. Mungkin mereka memahami ini dari firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati di dalam rongganya. Ia juga harus memperbagus azab di dalam sholat. Jangan menoleh dan jangan banyak bergerak. Ia harus menunjukkan pandangannya ke arah tempat sujud tatkala berdiri, ke arah kedua kakinya tatkala sedang ruku, ke arah hidungnya tatkala sedang sujud, ke arah kedua pahanya tatkala sedang duduk di antara dua sujud dan tatkala sedang tasyahud. Dan juga harus memikirkan bacaan yang sedang dibacanya dalam sholat. Dengan begitu perhatiannya akan terpusat kepada sholat dan akan lenyap kebingungannya darinya. Sesungguhnya seorang laki-laki yang lalai dan dari sholat yang sedang dikerjakannya dan tidak memahami dan menyadari sedikit pun darinya, maka ia tak ubahnya orang yang tidak sholat. Wallahu a'lam. Baik, kita ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir yaitu tentang sholat dalam keadaan perang. Apa yang dimaksud dengan sholat perang? Bagaimana tata caranya dan kapan dilaksanakannya? Sholat adalah kewajiban agama Islam yang dilakukan setiap hari. Kewajiban sholat tidak menjadi gugur karena bepergian, hijrah, pekerjaan, ataupun suatu kesibukan. Akan tetapi terkadang sholat dilaksanakan dalam bentuk seperti biasa ketika sedang berada dalam peperangan. Nah, oleh karena itu, agama memperingan bentuk sholat dalam keadaan ini bagi manusia. Agama membolehkan manusia mengqashar sholat yang berjumlah 4 rakaat ketika sedang bepergian dan ketika takut dari serangan musuh. Maksudnya mereka cukup mengerjakan sholat zuhur, asar, dan isya masing-masing sebanyak 2 rakaat sebagai ganti 4 rakaat. Ini adalah pengertian yang dapat disimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ringkasan makna yang terkandung dalam ayat di atas tadi, bahwa jika manusia bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa jika ia mengqashar sholat atau meringkas jumlah rakaat sholat. Hal itu tatkala sedang takut dari serangan musuh dan tatkala sedang berperang. Pelaksanaan sholat perang atau disebut sholat khauf, sholat dalam keadaan takut khauf itu, sebagaimana dinamakan oleh para ulama terdahulu, mempunyai banyak bentuk. Kita bisa memilih bentuk berikut disebabkan kemudahannya.
Jika imam hendak sholat bersama tentara, dan ketika itu mereka sedang berada di medan perang, namun tidak sedang bertempur secara langsung, maka sebagian dari jumlah tentara yang sedang ada mengerjakan kewajiban sholat itu bersama imam, dan mengkosor sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sementara sebagian tentara yang lain berada dalam posisi melindungi dan berjaga-jaga. Setelah selesai imam dan sebagian tentara itu mengucapkan salam, maka tentara yang sudah mengerjakan sholat itu ganti berjaga-jaga berada dalam posisi melindungi, saling bergantian. Sementara sebagian tentara yang belum sholat tadi datang mengerjakan sholat bersama imam dan mengkosor sholat menjadi 2 rakaat jika sholat itu berjumlah 4 rakaat. Setelah selesai mengerjakan sholat, tentara itu pun kembali kepada kewajibannya mereka. Sholat yang terakhir ini terhitung sebagai sholat sunnah bagi imam karena mengulang sholat. Semuanya harus berada dalam keadaan waspada dan berjaga-jaga. Kelompok tentara yang menjaga harus siap dengan senjatanya, dan demikian juga kelompok tentara yang sedang sholat juga harus siap dengan senjata yang sesuai. Sebagai langkah pencegahan apabila terjadi serangan musuh secara tiba-tiba, bagi mereka yang kesulitan memanggul senjatanya saat sholat, mereka dapat meletakkan senjatanya di dekatnya, di depannya, di sampingnya, sebagainya. Itu untuk berjaga-jaga dari serangan musuh. Namun jika keadaan sangat genting, maka sholat tidak dilakukan secara berjamaah, melainkan masing-masing tentara sholat pada waktu dan tempat yang memungkinkan, baik dengan menghadap kiblat maupun tidak. Dalam keadaan ini, seorang tentara bisa mengerjakan sholat dengan hanya menggerakkan kepalanya sebagai ganti dari ruku dan sujud, atau cukup dengan sebuah isyarat, baik ketika sedang berada di atas tunggangan maupun di atas tanah. Jika peperangan dengan musuh sedang berkecamuk, sementara mereka sulit mengerjakan sholat, maka pelaksanaan sholat ditunda hingga berakhirnya peperangan. Setelah mereka menyelesaikan kewajiban perang, barulah mereka menunaikan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pembahasan sholat dengan beberapa pertanyaan seputar sholat. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memperbaiki sholat, memperihsan atau memperbagus bacaan-bacaan dalam sholat, dan menyempurnakan rukun sholat, sehingga sholat kita lambat laun akan menghadirkan hati atau hudurul qalbi, sehingga mencapai puncak kehusuan dalam sholat. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum ditutup, mari kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.